Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga, yang ada di tempat ibadah saat ini. Kita mau awal ibadah kita dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Untuk aku selalu dekat dengan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku
kami sembah, Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kau layak berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala. Haleluya, besar termulia, layak kami puji, layak dipuji, disembah. Haleluya. Ini pengagungan Kau Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan atas hidup kami Bapa. Bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan minggu ini Tuhan. Kau beri kesempatan kami untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan. Lewat kami memuji muliakan nama Engkau Bapa. Bebaskan roh kami Tuhan, untuk kami boleh memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Haleluya, di dalam Tuhan ada sukacita. Amin, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Dia. Amin, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengagumkan.
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Allah kita, Allah sembah, Allah yang kita sembah, yang kita puji, Dia hidup buat hidup kita. Haleluya. Ya, siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, ya Yesus, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Sekali lagi, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagimu Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, ya Yesus, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, ya Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, ya Yesus, namun ku yakin Tuhan
bagiku. Biar menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Di minggu yang kedua ini, kita tetap yakin bahwa ada pertolongan Tuhan disediakan bagi kita. Jawaban hidupku, bahkan yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah aku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Lawan dengan iman setiap ketakutan, setiap kekhawatiran. Ketika iblis taruh fakta bahwa itu tidak mungkin, percaya bahwa dia memberikan jawaban di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi pertolonganku. Katakan kepada sama-sama amin. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku pertolonganku datang darimu, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku haleluya, amin, amin, amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ya, 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 ya. Oh, haleluya. Yes. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Masih punya harapan yang kuat bahwa tahun 2022 adalah tahun yang baik buat kita? Amin. Ya, haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, tahun lalu kalau ada hal yang buruk terjadi, bukan membuat kita semakin kecewa, tapi membuat kita semakin menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahkan bahwa apa yang terbaik, apa yang lebih baik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Apa yang belum kita capai, apa yang doa kita belum dijawab di tahun yang lalu, Bapak Saudara, jangan itu menjadi sebuah kekecewaan, jangan jadi Alkitab bilang jangan tawar hati ya Bapak Saudara ya. Tapi kita terus membangun ke pengharapan kita, iman kita kepada setiap firman yang Tuhan sampaikan buat kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara. Luar biasa Bapak Saudara. Saya masih dalam tema membangun kehidupan rohani. Saya percaya bahwa semua dalam pimpinan Tuhan, dan hari ini pagi tadi sudah diguyur hujan. Tapi Bapak Ibu Saudara dengan semangat hadir, bukan berarti yang enggak hadir berarti enggak semangat ya. Tapi Bapak Ibu Saudara ada konteks yang saya mau berikan hari ini yang sama persis dengan, hampir sama dengan situasi kita ya Bapak Ibu Saudara. Nah, train the godliness, latihan ibadah tema hari ini. Iya, latihan ibadah Bapak Ibu Saudara. Melatih olahraga itu penting, tapi Rasul Paulus di dalam
1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 dikatakan begini, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk apa? Hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Ya. Saya rasa ayat ini tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan yang sulit ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini gini, kalau kita ibadah itu berguna untuk saya sekarang ini, masa saya hidup ini, keluarga saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, kesehatan saya, semua aspek kehidupan saya, dan juga masa yang akan datang. Masa yang akan datang apa? Yang saya tidak tahu apa itu. Tapi berguna, ibadah ini berguna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita katakan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita jelas katakan kalau latihan badani penting, Bapak Ibu Saudara. Ya hari-hari ini olahraga menjadi trending topik yang cukup yang cukup diminati. Ya, olahraga menjadi hal yang sangat digemari. Ya. Olahraga dan makanan sehat itu dua hal yang hari-hari ini dicari orang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tapi kita bilang, kalau latihan badani itu terbatas. Artinya gini, ibadah itu lebih daripada olahraga kita, daripada persiapan makanan sehat kita, gitu ya. Ibadah itu lebih, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar dari hal ini. Tentunya Rasul Paulus ini menasihatkan ini kepada anak didiknya, ada anak rohaninya Timotius. Dan kita mau belajar juga dari hal ini. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa ibadah. Saya coba sempat cari ketika dalam tema besar membangun kehidupan rohani, lalu ada tema tentang ibadah ini, saya mencoba mencari sakjane iku ibadahnya kita sebenarnya itu seperti apa toh? Apakah ibadah kita ini memang benar-benar Tuhan sudah rancangkan, apakah ini buatan manusia dan sebagainya. Nah, saya mencoba lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada. Awalnya bentuk ibadah itu berupa persembahan pribadi kepada Allah. Ya, contoh-contohnya ada beberapa. Kain dan Habil, Kejadian 4:3-4. Kain mempersembahkan ya hasil tumbuhan gitu. Lalu Habil juga mempersembahkan yang terbaik. Kita tahu kisah ini ya, saya tidak perlu membahas kisah ini, tapi awalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lalu Nuh juga mempersembahkan pribadi, masih pribadi. Abraham juga sama Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan. Nah, lalu berkembang. Ternyata persembahan yang pribadi ini berkembang menjadi begini. Allah itu milih satu bangsa, ya. Mulai dari Abraham lalu menjadi satu bangsa. Ternyata satu bangsa itu di dalamnya ada satu unsur yang penting, yaitu ibadah. Ya, umat Tuhan yang di dalamnya jadi bukan satu pribadi saja, karena jadi satu bangsa, jadi umat, mereka tidak dibiarkan hanya jalan aja mengalir memenuhi kehidupan mereka. Ada satu kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu apa? Menyembah, ya, beribadah, jelas. Yuk kita lihat Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22. Keluaran 25, tidak ada di slide saya, Bapak Ibu Saudara. Saya sengaja memang beberapa, tidak semua saya tulis supaya Bapak Ibu Saudara bahasa Jepangnya tidak ketenggengan di depan gitu ya, tapi ikut aktif ya. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22. Ini perkataan Tuhan, pilihan Tuhan kepada Musa di awalnya, Bapak Ibu Saudara. Keluaran 25. Karena gini. Dan di sanalah, maksudnya dalam di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, ini tentang tabernakel ya. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Lihat, ada sebuah
perjumpaan antara Tuhan dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu 29 ayat 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Nah, lagi Bapak Ibu Saudara. Musa adalah orang pertama yang dipimpin oleh Tuhan sebagai peletak dasar ibadah bangsa Israel yang mulai terorganisir. Mulai ada aturan-aturannya, Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan Tuhan sebagai pusat ibadah yang harus disembah. Nah, ya. Ibadah umat Israel diorganisir dalam kemah pertemuan dan upacaranya dipandang sebagai pelayanan suci dari umat kepada Tuhan dalam bentuk pujian dan penyembahan. Bapak bisa lihat di dalam Keluaran pasal 25, itu judul perikopnya petunjuk mendirikan kemah suci. Nah ternyata Bapak Saudara, ibadah ini sudah diatur. Ibadah ini inisiatifnya Tuhan. Ya, membentuk sebuah ibadah. Ya. Dalam versi bahasa aslinya, Bapak Saudara, ada dua kata dipakai dalam kata ibadah. Kata yang pertama adalah bahasa Ibrani ya, ta'abdun, ta'abdun dan sakah. Dari kata ibadah itu ada dua unsur kata. Kata ta'abdun ini berasal dari kata abad yang secara etimologi berarti mengerjakan. Kalau sakah itu berarti menundukkan diri. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya itu proskuneo, menyembah. Itu seperti anjing yang datang kepada tuannya yang menjilati tuannya. Jadi menyembah. Atau orang yang sedang proskuneo, orang yang sedang sujud tersungkur. Ada beberapa banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan bagaimana orang Israel itu menyembah. Nah, dari kedua kata disimpulkan bahwa ibadah merupakan suatu bentuk kegiatan meladeni, melayani, mendengar, melaksanakan, memelihara, memuja, menundukkan diri, menyembah, apalagi menyembah seseorang atau oknum yang lebih tinggi. Dalam hal ini memang Tuhan. Dengan kata lain, ibadah merupakan suatu respon manusia terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan baginya. Nah, gampangnya gini. Kembali ke bangsa Israel ya. Apa yang harus dilakukan oleh orang Israel sebagai bentuk balasannya kepada Tuhan? Saya mencatat ada sekitar 6 tata ibadah. Tidak saya tulis di sini. Ada ibadah, dalam ibadah itu ada 6. Persembahan syukur, ada korban apa, ada ibadah tidak beragi, ada macam-macam. Ya. Itu aturannya, sangat ribet Bapak Ibu Saudara. Sangat ribet. Ya. Kalau kita mau belajar satu persatu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau terapkan hari ini, saya yakin kita semua mungkin enggak sanggup. Orang Israel masih melakukan sampai hari ini. Roti tak beragi contohnya. 1 bulan mereka makan roti tidak ada raginya. Artinya rotinya itu anyep, rotinya tanpa rasa. Bapak Ibu Saudara. Ada banyak. Mempersembahkan korban hari raya perayaan korban, bakaran. Mereka harus siapkan kambing domba. Kambing sekarang harga berapa? Sapi harga berapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau ikuti, ini aturannya banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai bentuk respon, ini yang ada di dalam ibadah. Sebagai bentuk respon manusia kepada Allah, kepada Tuhan. Di dalam ibadah mereka mempersembahkan sesuatu, pengagungan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ibadah ini terus berkembang karena Tuhan bergerak,
Tuhan tidak, Tuhan itu dinamis ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia tidak statis, Tuhan dinamis, bergerak bersama-sama di dalam perkembangan manusia. Ya hebatnya Tuhan gitu. Nah sebenarnya di Alkitab sudah tercatat ya, bagaimana Tuhan memulainya dengan Adam, lalu kepada generasi seterusnya. Mereka berkembang dalam budaya-budaya dan Tuhan ada untuk di dalam budaya-budaya itu. Termasuk perkembangannya sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara. Inti di ibadahnya itu apa Bapak Ibu Saudara? Inti sari di ibadahnya itu apa? Ini adil. Respon manusia, sebuah bentuk pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Jadi ibadah bukan hanya kita berkumpul, pengumpulan orang untuk ada di dalam satu tempat, lalu kita nyanyi. Ada apa sih dalam ibadah? Memang ada doa, ada pujian, penyembahan dan sebagainya. Bukan cuma itu. Inti dari ibadah adalah sebuah pengagungan. Bagaimana kita merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebabnya saya datang ibadah. Gitu. Saya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya mau meladeni Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Itu sebabnya kenapa disebut pelayanan. Ini ada yang melayani. Bukan tugas. Tapi pelayanan. Kenapa? Karena ini bentuk pelayanan kita. Ada orang yang dilayani sebagai bentuk sesama. Tapi di atas semuanya itu ada Tuhan yang kita senangkan. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak pelayanan? Bapak Ibu juga pelayanan. Memberikan pujian itu bagian dari pelayanan. Proskuneo itu menyembah Tuhan. Bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada di dalam ibadah. Ini kaitannya dalam membangun kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Perkembangan ibadah itu Yesus ajarkan Bapak Ibu Saudara sampai kepada gini. Kalau dulu bangsa Israel itu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat ketika perjalanan ya, kalau mereka harus kumpul ini. Kalau sudah awan turun di kemah suci, orang Israel harus keluar dari kemahnya, lalu mereka berkumpul. Tua-tua itu berkumpul dekat kemah, yang lainnya di depan kemahnya. Tua-tua kumpul dekat kemah tabernakel, yang lainnya di luar. Mereka keluar, mereka mendengar, mereka sujud, mereka tidak berani lihat Tuhan. Ya, tidak berani lihat. Ya. Mereka tidak berani menyebut Yahweh. Orang Indonesia aja, orang sekarang sing gampang nyebut Yahweh. Yahweh gitu ya. Yahweh bagi mereka itu sebutan yang sangat agung. Alkitab menuliskan bukan Yahweh, tapi Elohim. Diturunkan derajatnya. Karena kalau Yahweh, kalau orang saya menulis kata Yahweh, penanya harus dipatahkan. Lalu mereka mesti sujud menyembah. Wah, pengagungan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Dari bangsa Israel dari awal, kehadiran Tuhan itu dipandang sesuatu yang sangat agung. Karena apa? Karena apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel. Itu sebabnya begini. Disampaikan kepada Yosua, saat kamu duduk, berdiri, kamu pergi, kamu makan, ceritakan semua apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada nenek moyangmu. Supaya terus mengingat bahwa Israel ini ada karena Tuhan. Bangsa ini ada karena Tuhan. Bangsa ini harusnya sudah binasa, tapi tetap ada menjadi satu bangsa. Itu karena Tuhan yang sudah melakukan. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa ini. Teokrasinya, ya, pemerintahan Allah itu jelas ada di dalam bangsa Israel, Bapak Ibu. Nah, di dalam ini masuk dalam ranah ibadah kita, termasuk dalam ibadah kita. Sebuah pengagungan, Bapak Ibu. Ya, sebuah pengagungan yang dari dalam kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ini terus berkembang, Bapak Ibu. Inti dari ibadah ini sebuah pengagungan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi bisakah kita asal ibadah? Buat saya jangan, Bapak Ibu. Bisakah kita menganggap ibadah, wah aku ibadah kemarin kok, masa ini ibadah nih? Jangan. Bahkan
bahkan Tuhan mengatur setiap waktu, Bapak Ibu Saudara. Daud memberikan sebuah pengembangan ibadah yang akhirnya Daud membuat 24 jam itu harus ada orang yang melayani di bait suci, di tabernakel Daud sampai akhirnya di bait suci dibangun oleh Salomo. 24 jam. Bapak Ibu Saudara. Waktu saya ke Israel, sudah nggak ada bait suci, tapi ada makamnya Daud. Makanya Daud itu ada. Itu orang Israel membaca. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Israel membaca kitab Taurat ya, atau kitab Mazmur, pas saya ke sana tidak boleh rame-rame. Ada orang Israel duduk, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang berdiri. Mereka membaca sambil bacanya itu tidak berhenti-berhenti, Bapak Ibu Saudara. Bacanya itu sampai mereka taat melakukan. Ketika mereka ada di tembok ratapan, ya, ada di kalungkan itu pada lenganmu, pada dahimu itu ya. Mereka ada bentuk simbol sudah di tangan dan di dahi seperti topi ada kotak. Lalu mereka di tembok ratapan ada yang berdoa. Waduh, Bapak Ibu Saudara, tenang, mereka sungguh-sungguh, mereka tidak main-main dalam ibadah. Ya. Karena mereka melihat bagaimana Tuhan melakukan di dalam kehidupan mereka. Inti dari ibadah kesadaran bahwa Tuhan itu sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan saya. 1 jam, apalagi pandemi ini 1,5 jam. Ya. Kami mencoba membuat 1 jam ibadah itu kangelan, Bapak Ibu Saudara. Saya kok rasanya bukan masalah jamnya, tapi kayak enggak puas gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya. 1,5 jam ibadah. Kalau dibanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, sebanding enggak, Bapak Ibu Saudara? Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, bentuk keuangan kita, dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita, sebanding enggak, Bapak Ibu Saudara? Tentunya kita tidak mungkin memberikan seperti jemaat mula-mula mau menyerahkan semua hartanya. Situasi waktu itu memang akhirnya mereka mempersembahkan semua harta miliknya lalu dipakai sama-sama. Situasi saat itu tidak bisa langsung diambil letterlek, diambil ke zaman kita sekarang. Wah, buyar, buyar. Ya. Kalau kita semua seperti itu, wah ya rusak semua akhirnya. Sistemnya udah beda. Nah, perkembangannya sudah beda. Itu soal keuangan. Tapi saya mau tanyakan gini, apakah yang kita lakukan buat Tuhan di dalam ibadah kita ini sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan buat kita? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam semua aspek kehidupan kita, ibadah. Ketika saya bekerja, saya mau melakukan dengan sebuah tanggung jawab bahwa ini untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berumah tangga, saya mendidik anak-anak saya, ini merupakan satu bentuk saya memberikan pengagungan. Saya mau anak-anak saya ini hidupnya takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu unsur dari ibadah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, terlebih ketika kita di dalam rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam perkembangannya, wah Tuhan itu luar biasa sampai akhirnya ini. Yesus katakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai di forum yang sangat kecil pun ketika kita bersekutu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau kembali kepada bangsa Israel ya, yang dulu ya, 2-3 orang bersekutu, wah kita itu enggak, kalau ngelompok ibadah, kita enggak boleh duduk kayak gini enak Bapak Ibu Saudara. Itu siap-siap sujud menyembah itu ketika kita tahu bahwa Tuhan ini hadir. Itu tubuh kita itu harus rata dengan tanah. Jadi sujudnya itu kayak tidur tengkurap gitu Bapak Ibu Saudara. Menghargai kehadiran Tuhan. Tapi Yesus katakan begini apa? Esensinya bukan secara fisik nih, secara tubuh kita sujud. Tapi bagaimana sikap hati kita. Menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Itu membuat begini. Hey, perhatian kehidupan rohani ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus taruh perhatian kerohanian kita ini kepada Tuhan. Dalam ibadah kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa sepelekan.
Jangan sampai kita taruh dalam pikiran kita sebuah perbandingan bahwa tanpa kita sadari pekerjaan saya lebih penting daripada ibadah, daripada hal yang rohani. Keuangan saya lebih penting daripada hal yang rohani. Kesehatan saya lebih penting daripada hal yang rohani. Jangan Bapak Ibu Saudara. Taruh ini benar-benar bahwa ini urusannya dengan Tuhan. Ini urusannya dengan Tuhan. Ya. Tahu ya kisah siapa Ananias dan Safira? Apa yang salah dari mereka? Berbohong, mereka tidak ngomong jujur. Mereka tidak memberikan pengagungan kepada Tuhan. Mereka meremehkan Tuhan. Ingat enggak anak-anak waktu anak-anak Eli kalau enggak salah ya, atau siapa ya, yang Imam Eli, yang tabut perjanjian ketika dibawa dengan kereta, lalu keretanya jatuh, lalu mereka mencoba memegang tabut perjanjian. Mati langsung. Sampai sebegitunya harusnya Tuhan itu kita agungkan. Kita nggak bisa main-main dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sebuah penghormatan, rasa takut akan Tuhan itu takutnya itu sampai gini. Dulu waktu saya pertama kali punya SIM, sudah punya SIM loh. Pertama kali saya punya SIM. Kalau ada operasi, ada rahasia operasi gitu ya. Wih itu saya dreweli. Tahu dreweli Bapak Ibu ya? Derewedek Bapak Ibu. Wah polisi, apa? Padahal sudah punya. Rasa takut itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini ditambahi dengan sebuah pengagungan. Ayo cok main-main lu sama Tuhan. Jangan sembarangan lu sama Tuhan. Allah cuma ibadah. Kita enggak bisa rasakan secara fisik langsung waktu ibadah. Enggak semua bisa merasakan. Ada orang yang bisa merasakan dengan jamaah mengalami kesembuhan secara spontan ya di tengah ibadah. Tapi ketika roh kita dibangun, kematian Tuhan di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara, itu tirai bait Allah terbelah jadi dua. Itu membuat kita enggak ada lagi batasan dengan Tuhan. Nah, secara roh kita sudah dibangun sebuah hubungan, relasi. Makanya sampai begini, 2-3 orang berkumpul saja, aku bisa hadir loh di tengah-tengahmu. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya. Jadi kesadaran akan kehadiran Tuhan itu harus ada dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalam ibadah kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 45-47. Nah, berkembang di dalam sebuah kegiatan ibadah. Digambarkan di sini Bapak Ibu Saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, sudah ada bait Allah. Mereka harus ada berkumpul dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi ada 2. Di rumah bait Allah, lalu di rumah masing-masing secara bergilir. Makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini sebuah perkembangan di dalam konsep ibadah. Termasuk yang sekarang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ya, termasuk nanti ketika ada komsel. Ya. Tapi saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ibadah penting. Kita jangan sampai Bapak Ibu Saudara meremehkan ibadah. Ya. Saya senang ada Bapak Ibu Saudara yang punya punya prinsip begini. Kalau saya keluar kota, kemana saja, kalau pas hari Minggu, saya akan cari gereja terdekat, saya akan masuk untuk beribadah. Itu sikap dulu hati yang benar. Yang harus ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau mendasari bahwa kenapa sih saya perlu melakukan ini? Karena Tuhan sudah lakukan banyak hal buat saya. Ini ibadah bagian kecil yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Dan ini diatur memang di Alkitab. Ini udah ada di Alkitab. Berarti saya harus mentaatinya. Ya. Saya harus mentaatinya. Nah, ini ibadah Bapak Ibu. Ya. Ini sebuah bentuk pengagungan kepada Tuhan. Nah,
Oke, saya mau kembali ke tadi ayat yang kita sudah baca. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. 1 Timotius 3:16 katakan demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, masuk kita ini maksudnya, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Ada rahasia ibadah apa? Ternyata begini Bapak, kenapa mengandung janji? Karena di dalamnya ada rahasia. Rahasianya apa? Ini, Kolose 3:1-27. Karena kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Bapak Saudara, ada Yesus di tengah kita. Mana? Enggak ketok. Ya, dulu ada patungnya Tuhan Yesus di sini ya dulu ya, ada gambar ya. Saya lebih gini Bapak, menyadari bahwa ketika saya ibadah ada Yesus yang saya sedang muliakan, yang saya sedang agungkan, yang saya berikan sebuah pujian kepadanya. Ada Yesus yang ini loh Tuhan hidupku. Pakaian rapi. Apakah pakaian putih menunjukkan bahwa kita ini suci? Lambang saja Bapak Saudara. Itu lambang saja. Ya, pakaian tidak pernah diatur di perjanjian baru, di perjanjian lama yang diatur. Ya. Tradisi membuat kita ibadah dalam berpakaian. Ya. Kenapa kok minggu pertama perjamuan kudus kok masih putih apa sama hitam? Apakah itu aturan Alkitab? Bukan sebenarnya. Bukan. Tangkap Bapak Ibu ya. Jadi rapi. Gereja bule malah lebih ngeri. Ya. Ibadah pakai celana 3/4, pakai pelayanan sambil pakai you can see. Walau saya enggak mau, saya enggak sampai ke segitunya. Tapi menunjukkan begini, bahwa pakaian itu bukan yang esensi di dalam ibadah kita. Tapi kita mau ketika kita berpakaian harus rapi. Sebagai bentuk penghargaan baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Gampangnya gini dah, kita ke pesta aja rapi kok gitu kan. Kita mau acara yang resmi aja kita rapi kok kan gitu. Nah Bapak Ibu, tapi lebih kepada rahasianya ini. Yesus ada di dalam ibadah kita. Rahasia ibadah, ada Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Ketika kita ibadah, saya kok baru ingat ayat ini, tidak ada di Adam. Aku mau di mana-mana orang laki-laki mempersembahkan dengan tangan yang bersih. Mungkin bisa dicari, bisa minta tolong dibantu mencarikan ayat ini. Masih ingat ya, kalau di camp PS ada ayat itu ya. Minta, aku mau di mana-mana orang mempersembahkan dengan tangan yang bersih. Bapak bisa dikasih Tuhan. Manusia memakai apa ya, yang lahiriah hanya supaya dilihat bahwa dirinya bersih. Tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Keagungan rahasia ibadah itu bukan di fisik luar Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam kita. Apakah kita mengagungkan Tuhan? Apakah benar-benar kita ini sedang memuliakan Tuhan? Apakah benar-benar kita sedang mengakui bahwa Tuhan, Engkau itu baik loh Tuhan.
Mungkin hanya kata itu yang keluar berkali-kali dalam mulut kita. Tapi itu kita benar rasakan, Tuhan, Engkau baik loh Tuhan. Engkau baik. Wah hebat ya Tuhan. Tuhan Engkau hebat Tuhan. Tuhan Engkau luar biasa. Mungkin kata-kata yang sama yang kita ucapkan berkali-kali. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kita sedang memberikan sebuah pengagungan yang itu disenangi Tuhan. Amin. Yang itu disukai Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu ada dalam ibadah. Itu diatur di dalam ibadah kita. Amin. Itu diatur di dalam ibadah kita. Untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini rahasianya. Kenapa kita ibadah? Karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ya. Tangkap Ibu Saudara ya. Ketika kita tahu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Wah kita gak berani main-main deh. Ya, jangan main-main dah gitu ya. Ketika kita tahu itu ibadah, tentunya kita tidak akan main HP. Ketika ibadah, dengar khotbah, tentunya kita tidak akan lihat WA, tidak lihat Facebook, tidak lihat. Halo, Pak Bu. Kita benar-benar memberikan ini waktunya buat Tuhan. Sak jam setengah tok loh. Ya. Saya kadang buka WA waktu saya jalan, karena ngasih tahu setelah ibadah, setelah firman Tuhan lagunya ini ya, saya kirim ke multimedia, pemain musik. Kadang kepancing untuk lihat WA, untuk lihat, bentar, hari ini kita mau buat deklarasi untuk kita, saya pribadi dengan Tuhan. Bahwa ketika saya beribadah, saya mau benar-benar ibadah. Memuliakan Tuhan. Ada Tuhan tengah-tengah kita. Ketika ada orang penting hadir misalnya. Kita bisa seenak-enak cengengesan. Semakin tinggi, kita semakin diatur. Betul Bapak Ibu? Kalau Pak RT datang ke sini, oh iya Pak RT biasa. Pak Inggi datang, wah kita lebih, wah Pak Inggi. Pak Bupati datang, wah kita coba. Ada banyak orang yang ngatur Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum datang ada ajudannya Pak Bupati dulu ngatur dulu. Ada protokolnya. Pak Gubernur datang, wah lebih lagi. Pak Presiden datang Bapak Ibu Saudara. Wah enggak bisa main-main. Tapi Presiden kita ini hari ini luar biasa. Iya, bisa disentuh. Kalau Presiden sebelumnya untouchable. Iya kayaknya jauh gitu. Presiden kita hari ini beda. Ya. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara. Sikapnya beda sudahan. Kita nggak bisa sembarangan. Nah apalagi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan ada nih di sini nih. Tuhan ada nih di ibadah kita ini. Ayo coba main-main. Yang melayani, coba sembarangan melayani. Kita nggak asal saja pelayanan. Ya. Skill yang Tuhan berikan buat kita, itu dari mana? Tuhan yang berikan. Ya, ayo pemain musik, WL, singer. Tidak semua orang bisa main musik. Betul? Enggak semua orang bisa nyanyi. Oh nyanyi bisa. Tapi nadanya kadang-kadang mainnya dikunci G, dianya dikunci set gitu. Enggak nyambung kadang-kadang, wah fals dan sebagainya. Kalau kita bisa nyanyi, talenta itu Tuhan berikan buat kita. Kembalinya buat siapa? Buat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kembalinya buat siapa? Buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, lakukan yang sebaik mungkin untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada di dalam. Ini rahasia ibadah kita. Bahwa betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Konteksnya saya mau kembali kepada yang di atas tadi sebelumnya ini. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikatnya. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tadinya tidak kenal Allah, kita termasuk. Yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa rahasia? Ada di tengah-tengah kita.
Ada Kristus di tengah-tengah kita. Amin. Ada Kristus di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Wow. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya lebih menekankan kepada sikap hati kita dengan Tuhan. Amin. Saya lebih tekankan bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan. Tentunya saya tidak pilih kalau misalnya mau digandengkan dengan cara berpakaian, saya nggak mau pakai pakaian yang sembarangan, yang rapi dan sopan. Tapi jangan kejebak dengan hanya kepada penampilan saja. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan rasakan bagaimana Tuhan itu hadir. Ketika Bapak Ibu Saudara benar-benar tahu bahwa Tuhan hadir. Ya, tangkap Bapak Ibu ya. Waktu saya SMA, nakal, ada guru yang saya takuti. Waktu saya sudah dengar jalannya, kelotak, karena pakai high heels ya guru-guru ya. Kelotak. Wih, putris. Wah, langsung diam Mbak Busa di kelas. Bu Helena, guru matematika. Wah, ngeri, teman saya sampai kencing di celana Mbak Busa. Datang, mana PR-nya? Mana? Enggak ngomong, cuma tatapan matanya. Mana PR-nya? Ini Bu. Kenapa belum selesai? Keluar. Udah takut Bu. Waktu denger hadiratnya gitu. Udah. Waduh, yang tadinya saya itu ndablek nakal. Tapi kalau kena guru itu saya enggak berani. Saya itu mengerjakan PR itu kadang tahu apa, kadang enggak. Sering enggaknya, kalau ada PR apa sering enggaknya. Tapi kalau sudah pelajaran matematika, tak kerjakan di rumah, saya kerjakan. Ojo sampai tak kerjakan orang di sekolahan gitu. Jangan sampai saya enggak bisa kerjakan dan saya takut. Nah, itu membuat saya saya jaga benar-benar. Nah, kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita membuat kita tidak akan berani macam-macam. Amin. Membuat kita ketika kita melayani enggak macam-macam. Saya mau pelayanan saya ini memang benar-benar untuk Tuhan. Ya. Saya mau benar-benar apa yang saya lakukan ini benar-benar ini untuk Tuhan gitu ya. Ini melakukannya untuk Tuhan. Saya bertanggung jawab dengan Tuhan dengan apa yang saya siapkan Bapak Ibu Saudara. Istri dan anak saya tahu. Setiap Sabtu, setiap Minggu pagi saya selalu bangun jam 3, jam 4. Saya kembali siapin lagi. Apa yang harus saya sampaikan. Ya. Ngodak, saya berubah. Kenapa saya pakai PowerPoint dengan semuanya? Saya mau lakukan ini buat Tuhan. Ya. Saya mau cari yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika saya melakukan sesuatu baik buat Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Ya. Saya pilihkan gambar-gambar yang memang sesuai. Supaya gini, Bapak Ibu Saudara tangkap sesuatu. Dengan ini baik-baik, saya lakukan ini bukan supaya saya dipandang baik. Tapi dengan satu dasar, saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya mau meneladankan ini buat Bapak Ibu Saudara. Sebagai gembala. Saya mau teladankan ini buat Bapak Ibu Saudara. Ya, memberikan kehidupan yang terbaik buat Tuhan. HP saya 24 jam on. Saya tidak pernah silent HP saya. Jam berapapun Bapak Ibu telepon untuk minta tolong. Saya akan bangun dan saya akan berangkat. Karena itu panggilan kami Bapak Ibu Saudara. Serius. Ya, jam berapapun. Saya mau memberikan teladan bahwa ini bukan supaya nama baik saya. Saya tahu ini Tuhan. Karena Tuhan sudah buat sesuatu yang sangat besar buat saya. Piro kali sih dibanguni jemaat itu. Sebulan belum tentu sekali. Gitu ya. Lah kok malas-malesan, kok ogah-ogahan. Ya. Tangkap Bapak Ibu ya. Saya mau meneladankan ini buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau mewariskan ini buat Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang sebaik mungkin untuk Tuhan.
Tidak bisa tahan. Kalau saya sudah berhadapan dengan kasih Tuhan, saya nggak bisa tahan. Besar banget, Bapak Saudara. Sangat luar biasa. Amin. Sangat luar biasa. Saya mau bagi kehidupan ini buat Bapak Saudara. Saya nggak bagi pengetahuan. Ya, saya tahu saya nggak pintar. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan saya hebat. Amin. Tuhan yang saya layani hebat. Luar biasa. Kecil. Nggak ada apa-apanya. Yang kita lakukan buat Tuhan, nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya saya awal di tahun ini. Kebetulan kok sama dengan BPD ya, dengan BPP ya. Membangun kehidupan rohani. Bangun kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bangun kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa buat kita. Ya. Nah, selanjutnya dengan ibadah. Haleluya. Yesaya 45:19b. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Orang yang datang kepada Tuhan, itu Tuhan bilang gini, tidak akan pernah dengan sia-sia. 1 Korintus 15:58, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Ini keagungan rahasia ibadah kita. Ada Tuhan di tengah kehidupan kita. Amin. Ada Tuhan di antara kita. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia hadir di sini, dia hadir di gereja tempat sana. Tapi bagaimana ketika kita punya sikap hati yang mengasihi Tuhan. Kita tahu bahwa itu bagiannya yang Tuhan lakukan buat kita. Yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, pemain musik siap. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ayo pemain musik. Amin. Kenapa? Satu jawabannya, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah ya nak. Tahu jawabannya kenapa Bapak Saudara? Kalau belum tahu saya khotbah dari awal lagi dari sekarang. Awal lagi khotbah saya. Karena di sini ada Tuhan. Amin. Amin. Karena di tempat ini ada Tuhan. Ketika Bapak Ibu pulang ke rumah dan melakukan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan ya di pekerjaanku. Saya akan lakukan pekerjaan saya dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika saya bergaul dengan teman-teman saya, ada Tuhan ya. Saya akan tahu ambil sikap mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Amin. Ketika saya tahu di rumah ada Tuhan. Di kamar saya ada Tuhan dan saya sedang main HP. Saya tidak akan berani buka yang macam-macam. Akhirnya semua kehidupan kita adalah ibadah. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Haleluya. Tuhan ada Bapak Ibu Saudara. Waktu kita saksikan bahwa dia ada bersama dengan kita. Wow. Kita bisa rasakan kehadirannya. Roh kita dibangunkan. Yuk kita berdiri di sini sama-sama. Makasih Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran. Terima kasih Tuhan sudah hadir di sini. Ku dengar suara berseru, anak
domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian, nyanyi haleluya, 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 nyanyi. Ekspresikan dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu, pengagungan saudara dengan Tuhan. Haleluya. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau terlalu besar. Engkau terlalu agung buat kami Tuhan. Engkau terlalu ajaib buat kami. Kasih-Mu terlalu besar buat kami Tuhan. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Saya membayangkan saya sedang membangun tahta buat Tuhan. Bawa korban. Saya sedang mempersembahkan korban hidup saya. Pujian ini kepada Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran. Terima kasih Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Dengar suara berseru anak domba yang dikorbankan. Layak, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Oh, nyanyi haleluya, haleluya. Ya, agungkan yang bisa saudara buatlah buat Tuhan. Yang saudara bisa lakukan, lakukanlah buat Tuhan hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Silakan saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Mari berkatalah dengan Tuhan karena Dia ada. Ya, Dia ada di dekatmu. Haleluya. Dia Allah Maha Hadir. Dia hadir. Sampaikan saudara. Apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan? Oh, Yesus. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Thank
Thank you Jesus. Makasih ya Tuhan. Untuk berkat-Mu yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih untuk setiap rancangan yang Kau sudah buat untuk hidupku Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni Tuhan kalau selama ini aku tidak hargai kehadiran-Mu. Ampuni aku asal Tuhan. Ampuni aku sembarangan. Hari ini aku belajar Tuhan. Bahwa Engkau ada. Engkau sudah diberitakan untuk kami. Kristus Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan. Engkau Rajaku yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Engkau Tuhan dan Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Ya, amin, 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 amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kiranya pujian penyembahan ini Tuhan berkenan kepadamu. Engkau Tuhan yang ditinggikan. Engkau dimuliakan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang lakukan ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi terima kasih Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh kehidupan kami. Biar Tuhan hidup kami menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berdoa memintakan berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang merasa sudah diberkati Tuhan. Sudah dijamah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya ngundang kembali Bapak Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Saya bersyukur Bapak Saudara. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong Bapak Saudara. Tuhan memberkati. Pengenalan Bapak Saudara, pemahaman firman Bapak Saudara luar biasa. Ya. Salah satu yang kami lihat adalah ketika kemarin, minggu yang pertama kemarin Bapak Ibu Saudara memberikan taburan benih untuk pekerjaan Tuhan. Paling nggak ada dua hal yang kami bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu mengalami Tuhan sehingga Bapak Ibu mau berkorban, memberikan. Saya nggak tahu mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang memberikan dengan tabur benih kemarin dengan mungkin buat Bapak Ibu Saudara itu sebuah pengorbanan. Terima kasih. Saya percaya Tuhan memperhitungkan itu. Atau Bapak Ibu Saudara memberikan dengan sukacita. Wah suki pokoknya tak kena Tuhan gitu ya. Luar biasa, saya percaya Tuhanku memberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya secara pribadi, saya menyadari ya paling saya tahu karena pandemi ini Bapak Ibu Saudara mungkin tabur benih, Bapak Ibu Saudara pendapatan yang berkurang dan sebagainya. Di luar ekspektasi kami, ternyata pemberian yang Bapak Ibu Saudara berikan itu luar biasa. Total kita terima 9 juta lebih Bapak Ibu Saudara. Wow, keren. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan juga untuk diri kita sendiri. Ya, buat kami Bapak Ibu Saudara luar biasa diberkati Tuhan. Ya, sebabnya kami dorong. Jadi memang Tuhan taruh itu dan kebetulan kok sama dengan temanya BPP. Bahwa bulan ini kita belajar bagaimana kita membangun kerohanian kita. Ya, dan berdoa biar bulan-bulan yang ke depan sampai tahun ini dasar yang kita akan tetapkan, kita akan sudah taruh ini menjadi dasar yang kuat untuk Bapak Ibu jalani tahun 2022. Ya, kita tidak tahu 2022 ini akan terjadi apa, tetap berdoa bahwa yang terbaik. Kalaupun yang gak terbaik, dasarnya kuat, kita tidak akan roboh. Amin. Si Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, harus memberkati taburan benih Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Ya, si Tuhan ada yang baru pertama kali hadir di minggu, ada Esther ya dari Semarang tapi hari ini dia balik lagi ke Semarang ya. Tugas di Winong, kemarin Kamis sudah hadir bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku berikan hatiku dan jiwa. Sebelum kita akhiri, mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan sebuah komitmen. Ini hidupku dan kami mau berikan buat Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, ku berikan
semuanya, semua, ya, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Terus saya minta Pak Ragil akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Yang kedua ini, haleluya. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan keterbatasan kami Tuhan, kami mendeklarasikan diri Tuhan. Kami terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena dengan menyembah Engkau Tuhan, kami Tuhan terus beribadah dengan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Engkau pengatur hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesetiaan Tuhan untuk beribadah dengan-Mu Tuhan. Inilah tempat yang tepat Tuhan. Kami menaikkan pujian, memuliakan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan terus Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tutup Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Hamba berdoa ketika sedang jemaat Tuhan juga memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati. Biar persembahan ini menjadi berkat baik untuk gereja Tuhan tempat ini maupun untuk sidang jemaat yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, tadakan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Pulanglah dan percayalah bahwa serta dalam hidup Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, memberikan nikmat dan mengadakan pertolongan. Yakin dan percayalah bahwa segala berkat Tuhan sudah sediakan dan dinyatakan, diberikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Berkat perlindungan dan kesehatan. Dan percayalah bahwa berkat rohani juga dilimpahkan, diberikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai Bapak Ibu Saudara menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan memuliakan namanya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah rancangkan dan sediakan. Mulai siang hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Ya, ya, ya. Kami percaya, ya. Kami percaya berkat-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan kebaikan-Mu atas kami Bapa. Yes, kami percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
Tuhan Yesus memberkati.